wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait penyajian data dari mata kuliah saya, yaitu statistika. Pada video sebelumnya saya telah sampaikan bagaimana cara menyiapkan data dan memeriksa data Premier memiliki tingkat kesalahan atau error yang lebih besar dibandingkan data sekunder. Hal ini terjadi karena data sekunder yang biasanya diperoleh dari instansi ataupun publikasi orang lain cenderung menggunakan alat dan teknik yang lebih terpercaya dalam pengambilan data tersebut. Sedangkan data Premier yang diperoleh secara langsung, baik melalui kuesioner ataupun pengamatan langsung, memiliki resiko yang lebih besar. Mungkin di sini saya langsung saja untuk tabel data distribusi frekuensi. Data statistik dapat disajikan dalam beberapa bentuk sesuai dengan jenis data. Data statistik dapat berupa daftar bilangan yang mempunyai satuan yang sama atau disebut data tunggal. Nah, dapat dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan. Data tunggal dapat dituliskan sebagai daftar bilangan. Untuk contohnya, berikut ada nilai statistik 10 mahasiswa. Yang pertama itu 65, 75, 65, 80, 95, 74, 88, 87, 76, dan 90. Untuk yang pertama, tabel distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Di sini mungkin contohnya teman-teman bisa melihat pada gambar yang selanjutnya. Yang kedua, data distribusi frekuensi data berkelompok. Jika sekumpulan data memiliki jumlah dan variasi data yang cukup banyak, maka data tersebut dapat disederhanakan dengan cara kelompoknya dalam kelas-kelas. Dengan demikian diperoleh tabel distribusi frekuensi data kelompok. Beberapa istilah yang penting dalam membuat tabel distribusi frekuensi kelompok antara lain, yang pertama itu interval kelas, yang dimana di sini ada rumusnya I sama dengan R per K, dimana I itu interval kelas, R merupakan jangkauan, dan K itu banyaknya kelas. Yang selanjutnya batas kelas. Batas kelas adalah nilai terkecil dan nilai terbesar yang terdapat pada suatu kelas interval. Dan yang terakhir itu tepi kelas, yaitu setengah dari jumlah kelas dan atas bawah dua kelas interval yang berurutan. Yang keempat, panjang kelas. Panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas, yaitu selisih antara tiap atas dan tepi bawah dari tiap kelas dalam kelas interval yang sama. Dan yang terakhir itu titik tengah kelas, yaitu setengah dari jumlah tepi bawah kelas atas dan tepi atas kelas. Di sini cara menyusun tabel distribusi kelompok, yang dimana yang pertama itu kita menentukan nilai data terbesar dan nilai data terkecil, kemudian tentukan jangkauan R dengan rumus R per X max per X min. Menentukan kebanyakan kelas interval dari sebuah data adalah berdasarkan aturan target, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log in log per n. Menentukan panjang kelas C dengan rumus C sama dengan jangkauan per banyak kelas. Nah, di sini di sini ada contoh dari menyusun tabel distribusi kelompok.
Selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif, di mana tabel ini dapat disusun dari tabel distribusi frekuensi berkelompok. Di sini juga terdapat dua frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Nah, untuk rumus dan contohnya mungkin bisa melihat di gambar yang sudah tertera. Dan yang terakhir itu penyajian data. Penyajian data ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu histogram, diagram yang daerah absesnya merupakan tepi kelas sehingga posisi antar barang sempit. Untuk contohnya mungkin bisa, untuk tiap-tiap contoh dari penyajian data mungkin bisa langsung melihat ke dalam gambar yang telah tertera. Yang kedua itu poligon. Poligon ini jika titik tengah dari sisi tiap batang pada histogram dihubungkan, maka akan diperoleh grafik garis yang disebut poligon distribusi frekuensi. Selain dengan cara tersebut, poligon distribusi frekuensi dapat dibuat dengan langkah-langkah seperti yang telah tertera pada poin penjelasan. Dan yang terakhir itu OGIF, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif yang disajikan dalam bentuk kurva. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait penyajian data pada mata kuliah statistik.